Kenapa Anda nggak bertumbuh di dalam pernikahan Anda? Bisa jadi 10 tahun yang lalu Anda berhenti mengerjakan pernikahan Anda. Kenapa Anda nggak bertumbuh dalam area kerohanian? Bisa jadi 5 tahun yang lalu Anda capek, Anda lelah, dan Anda memutuskan berhenti dan di situ Anda nyaman. Hari ini kita semua harus punya determinasi untuk melanjutkan perjalanan sekalipun menyakitkan atau tidak mudah. Karena apa? Karena kita nggak diciptakan untuk sekedar memenuhi space di dalam dunia ini. Kita ini diciptakan untuk menggenapi tujuan atau rencana Allah mengapa Anda diciptakan. Itu sebabnya kita perlu grow. Nah, untuk bertumbuh Anda perlu menjadi sehat. Healthy things grow and grow things itu change. Nah, pertumbuhan itu bisa dijelaskan dengan sederhana sebagai positive change. Sebuah perubahan yang positif. Kenapa? Karena segala sesuatu yang sehat itu pasti bertumbuh. Tubuh yang sehat pasti bertumbuh. Keuangan yang sehat pasti bertumbuh. Pernikahan yang sehat pasti bertumbuh. Nah, pertanyaannya, pernah nggak saudara mengevaluasi diri Anda sendiri? Firman Tuhan ada berkata, kalau dipandang dari sudut pandang waktu, harusnya kamu ini sudah jadi pengajar, tapi kok masih jadi bayi. Berarti Tuhan itu memperhitungkan waktu loh saudara. Kalau kita tambah tahun, kita bertumbuh enggak? Di area spiritual, di area emosional, di area pernikahan, dan sebagainya. Anda mengalami pertumbuhan enggak? Kalau enggak, berarti ada yang salah atau ada yang hilang. Saudara, saya berdoa supaya firman Tuhan ini tuh menyelamatkan tahun Anda hari ini. Jangan sampai Anda lihat ke belakang lagi dan kayaknya nggak ada perubahan yang berarti. Saudara harus bertumbuh. Nah, di dalam pertumbuhan itu ada 3 proses yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, cleaning proses. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara, supaya kita bertumbuh, Tuhan itu melakukan yang namanya cleaning atau pembersihan. Supaya dia lebih banyak berbuah, alias ujung dari pertumbuhan itu bukanlah bertumbuh untuk bertumbuh, tapi bertumbuh untuk berbuah. Masa mau saudara punya pohon jeruk bertumbuh tapi nggak menghasilkan buah, sia-sia pertumbuhannya, ya kan? Sesuatu yang bertumbuh kita mengharapkan buah dari pertumbuhan itu. Dan apa yang Tuhan lakukan supaya sebuah pohon anggur itu berbuah lebih banyak? Yang pertama dipotong dan dibersihkan. Apa yang dipotong? Yang dipotong itu yang tidak berbuah. Saudara, pernahkah saudara merasakan ada sesuatu yang diambil dari hidup saudara? Sesuatu yang sepertinya Tuhan kok lagi bersih-bersih gitu ya. Sakit rasanya, Tuhan kok ini diambil dari hidupku. Tuhan kok ini dipotong dari hidupku. Saudara, kalau Anda punya pertanyaan seperti itu dan Anda mengalaminya, lewat firman Tuhan ini saya mau memberitahu bahwa Tuhan mengasihi Anda. Tuhan gak pernah bermaksud buruk di dalam kehidupan Anda. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan Anda itu atas seizin Tuhan. Dan Tuhan itu tahu apa yang dia lakukan. Tuhan bisa bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Nah, ini namanya cleaning process. Mau nggak Anda dibersihkan? Kalau Anda nggak dibersihkan, Anda nggak mungkin bisa bertumbuh dan tidak mungkin bisa berbuah. Coba kita lihat ya sama-sama firman Tuhan. Ibrani 12 ayat yang ke-11. Versi The Passion. Now, all discipline seems to be painful at the time, yet later it will produce a transformation of character, bringing a harvest of righteousness and peace to those who yield to it. Setiap disiplin ketika diberikan itu gak menyenangkan, tapi menyakitkan. Tapi itu akan menghasilkan perubahan, transformasi karakter, menghasilkan buah dalam kehidupan seseorang yang yield alias menyerah kepada disiplin tersebut. Jadi ketika masa-masa pembersihan itu datang dalam kehidupan kita, saudara punya 2 pilihan. Apakah Anda yield, menyerah, atau Anda resist atau menolak? Kabar baiknya kalau Anda yield, berserah, prosesnya akan cepat. Tapi kalau Anda menolak, prosesnya akan lama. Contoh, bangsa Israel itu masuk ke padang gurun, itu adalah masa disiplinnya Tuhan. Tuhan ingin memotong atau menyunat Mesir dari hati mereka. Tapi mereka apa? Harusnya 2 minggu perjalanannya. Tapi karena mereka memberontak, menolak, jadi 40 tahun. Anda tidak akan pernah masuk dalam musim berbuah sampai Anda belajar dari apa yang memang Tuhan mau ajar dalam hidup Anda. Sampai Anda lulus, baru Anda akan hasilkan buah. Saudara, kalau Anda lihat dalam sebuah pohon, ada sebuah istilah, tapi ini dalam bahasa Inggris. Istilah yang pertama ada yang namanya tree suckers, atau penghisap pohon. Nah, penghisap pohon ini akan menghisap nutrisi-nutrisi yang terbaik, tapi nggak diteruskan ke atas. Nah, kalau ini nggak segera diatasi, dia akan overtake the whole tree. Dia akan menguasai seluruh keberadaan pohon itu. Sehingga pohon itu either mati atau pohon itu tetap hidup,
tapi nggak akan ada buah. Sama, trisakers dalam kehidupan kita itu adalah sesuatu yang membuat Anda itu mati secara rohani. Apa saja trisakers ini? Itu bisa berupa sebuah dosa yang Anda sayangi sampai hari ini. Itu bisa berupa kebiasaan buruk yang sampai hari ini Anda hidupi. Itu mungkin sebuah addiction, atau bisa jadi ini sebuah hubungan-hubungan yang salah. Bisa jadi Anda membangun hubungan dengan orang yang tidak beriman, atau bisa jadi Anda punya pasangan di luar pasangan resmi. Kalau Anda nggak putuskan, itu akan menghisap kehidupan dari dalam diri Anda. Anda akan mati secara rohani. Nah, tapi pertumbuhan rohani kita itu terjadi dua arah, saudara. Makanya firman Tuhan berkata, Apolos menanam, Paulus menyiram, Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Alias ada kerjasama antara Tuhan dan kita. Kita juga punya bagian, saudara. Kita punya sesuatu yang kita harus lepaskan. Ibrani pasal yang ke-12. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Apa beban yang Anda hari ini sementara ini tuh pegang, yang membuat Anda gak bisa kemana-mana, gak bisa maksimal dengan Tuhan? Apakah itu kesibukan Anda yang begitu mengikat Anda, atau kemalasan, kepahitan, atau kontrol sehingga Anda sulit berserah sama Tuhan, atau barang, atau apa, sesuatu yang Anda perlu belajar lepaskan. Nah, banyak dari umat Tuhan itu gara-gara gak mau let go sesuatu, hidupnya terperangkap, akhirnya gak bisa kemana-mana, gak bisa bertumbuh. Saudara, apa yang Tuhan mau Anda lepaskan? Apakah ada dosa yang hari ini Anda masih sembunyikan atau Anda masih nikmati? Kenapa sih orang itu berbuat dosa dan menikmatinya? Saya nggak berkata dosa itu sesuatu yang nggak enak. Kalau orang nggak enak, dia nggak mungkin kan lakukan lagi dan lagi. Pasti ada yang enak dari dosa sehingga orang itu mau melakukannya lagi dan lagi. Nah, seringkali orang itu berbuat dosa, entah itu kecanduan game, narkoba, pornografi, seksual dan sebagainya, hanya untuk sebenarnya membayar rasa sakit yang dia itu tidak bisa hilangkan. Rasa sakit mungkin dari penolakan, ditinggalkan, sesuatu yang lebih dalam, tapi dia memberikan kompensasi dengan pleasure, dengan kenikmatan dari dosa. Saudara, apa yang Anda dapatkan dari dosa? Saya beritahu Anda, Tuhan bisa kasih. Apa yang Anda cari dari dosa? Connection, pleasure, kenikmatan atau apa gitu ya. Saudara, cari akar yang lebih dalam dari itu. Bereskan akarnya, maka saudara juga bisa meninggalkan dosa tersebut. Karena semua addiction itu selalu grow based on denial. Nah, denial dari apa? Itu yang Anda perlu healing dengan itu. Setelah itu Anda pasti bisa lepaskan. Karena Tuhan mau Anda menanggalkan. Kalau saya cuma bilang tanggalkan, rasanya nggak fair ya. Karena sulit, karena Anda perlu jawaban yang lebih dalam dari sekedar menanggalkan. Anda perlu tahu akarnya, bereskan. Dan ketika Anda menanggalkan dosa, Anda bisa lari dan bertumbuh dengan tanpa beban dan bertumbuh dengan signifikan di dalam Tuhan.